Halo guys, welcome back channel ini. My name is Lix dan kembali lagi di konten How and Why. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan lagi yang masih seputar dengan negara Korea, yaitu mengapa Korea terpisah menjadi Korut dan Korsel. Yap, hari ini kita akan masuk ke buku sejarah Korea dan melihat kembali peristiwa apa yang menyebabkan Korea ini menjadi dua negara yang berbeda. Sebelum kita masuk ke video, seperti biasa jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Dan kalau udah, mari kita masuk ke sejarah terpisahnya Korea hari ini. Korea Selatan dan Korea Utara, dua wilayah Korea yang sekarang benar-benar berbeda banget. Mulai dari pemerintahannya, industri hiburannya, pendidikannya, perekonomiannya, sekarang ini benar-benar menjadi dua negara yang berbeda. Tapi tahukah kalian bahwa dulunya Korea Selatan dan Korea Utara ini merupakan satu kesatuan negara yang berdaulat? Republik Korea atau biasa dikenal sebagai Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Dan di bagian utaranya, Republik Korea ini berbatasan dengan Korea Utara, yang mana keduanya ini pernah bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Zona demilitarisasi Korea atau wilayah dari dua daya militer yang dalam hal ini jelas militer Korsel dan Korut. Nah, tempat ini menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dan fun fact singkat, semenanjung Korea ini diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga diambil alih oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang pada tahun 1905. Terus, gimana ceritanya kok Korea ini bisa terpisah menjadi dua bagian? Oke, kita bahas kronologinya pelan-pelan. Selama berabad-abad, Korea pernah jadi satu negara yang berkuasa di seluruh wilayah semenanjung Korea dan sekitarnya. Nah, terpisahnya Korea Utara dan Korea Selatan ini berawal saat Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Ya, tahun yang sama kayak kita merdeka. Saat itu ada pembagian wilayah di semenanjung Korea sejak kekalahan Jepang. Dua negara pemenang pada saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet atau Rusia, memecah kekuasaan di wilayah semenanjung Korea. Amerika dan Uni Soviet mengambil alih negara Korea dengan dua bagian dan bermaksud untuk mempersiapkan kemerdekaan kedua wilayah ini. Semenanjung Korea di wilayah selatan dikuasai oleh Amerika Serikat dan di wilayah utara dikuasai oleh Uni Soviet. Amerika ini membantu sistem pembentukan militer di bagian selatan, sedangkan Uni Soviet membentuk rezim komunis yang besar di wilayah utara. Lalu pada tahun 1948, PBB melakukan pemungutan suara untuk menentukan kedaulatan Korea. Dan pada saat itu, Uni Soviet menolak untuk berpartisipasi. Gak lama setelah itu, wilayah Korea bagian selatan akhirnya membentuk pemerintahannya sendiri yang berpusat di kota Seoul. Wilayah selatan pun memerdekakan dirinya dan dipimpin oleh Syngman Rhee. Nah, karena wilayah selatan ini udah merdeka, wilayah utara juga gak mau kalah dong dari selatan. Wilayah utara pun membentuk sistem negara sendiri yang dipimpin oleh Kim Il-sung sebagai Perdana Menteri yang berpusat di Pyongyang. Hubungan Amerika di wilayah selatan dan Uni Soviet di wilayah utara berlangsung dengan mulai nggak baik. Perseteruan antara mereka ini jadi permasalahan nasional yang memicu perang saudara, yakni Perang Korea yang dimulai dari 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Di Korea Selatan, perang ini disebut sebagai Perang 625 yang mencerminkan tanggal dimulainya perang pada 25 Juni. Sementara itu, di Korea Utara, perang ini secara resmi disebut Chongguk Haebang Chonjeng atau Perang Pembebasan Tanah Air. Wow, aku cuma perlu satu kali rekaman buat nyebut kata ini. Tumben. Perang ini berakhir dengan gencatan senjata antara kedua pihak. Tidak ada negara yang menang maupun kalah. Karena akhir dari perang Korea ini tanpa perjanjian damai, secara teknis Korea Selatan dan Korea Utara ini sampai sekarang masih berperang dengan terus dilakukan upaya untuk perjanjian damai.
Oke, jadi itulah awal mula terpisahnya Korea menjadi bagian utara dan selatan. Kalau mau dilanjutin, kita bisa membahas seluruh kronologi perang saudara di Korea ini menjadi satu video sendiri. Jadi kalau kalian tertarik aku ngelanjutin cerita tentang perang antara dua Korea ini, silahkan komen di bawah. Kita juga bisa membahas kenapa Korea Utara ini sangat tertutup dari negara luar. Berbeda sekali dengan Korea Selatan yang kita tahu sendiri membuka diri ke pasar internasional. Di video lain tentunya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video hari ini. Aku berharap video ini menjawab pertanyaan kalian tentang mengapa Korea terpisah menjadi Korut dan Korsel. Tapi kalau misal ada yang mau kalian tambahkan dari fakta-fakta di videoku, silahkan kalian tambahkan semua itu di kolom komentar di bawah. Mari kita belajar bareng tentang sejarah dua Korea ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Tonton juga berbagai pertanyaan seru lainnya yang telah terjawab di channel ini. Semua videonya tersedia di playlist How and Why. Thanks for watching and see you next time. Bye!